Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Akibat Mengabaikan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 1 ayat 20 sampai dengan ke-23. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan? Berpalinglah kamu kepada teguranku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat satu kitab yang luar biasa, kitab Amsal, yang memberikan bimbingan arahan secara praktis, bimbingan yang membuat hidup kami, bagaimana kami punya hati yang mendengarkan perintah-Mu dan tidak mengabaikan teguran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan. Akibat mengabaikan. Bagian firman Tuhan dalam kitab Amsal, di dalam pasal 1 ayat 20 sampai ke 23, di sini bertemu dengan orang-orang yang mengabaikan. Apa yang diabaikan? Mereka dikatakan mengabaikan seluruh hikmat yang diucapkan, yang disampaikan, kebenaran bimbingan yang diucapkan dalam kitab Amsal, baik kebenaran yang sifatnya adalah bagaimana lebih dekat kepada Allah, kebenaran bagaimana menjaga hidup kita masing-masing, kebenaran bagaimana kita berelasi, dan seluruh area kehidupan itu harus ada di dalam nasihat yang dibawakan oleh firman Tuhan. Untuk kita mendengarnya, untuk setiap teguran itu kita lakukan. Dan apa yang dilarang kita hindari, apa yang diperintahkan kita lakukan, itu yang disebut dengan ketaatan. Akibat mengabaikan. Mari sahabat seperjalanan, coba kita berpikir kembali, mengulang. Ada saat-saat di mana seperti yang firman Tuhan katakan, kita menjadi orang yang bebal, yang benci kepada pengetahuan, yang benci kepada teguran, yang cinta dengan keadaan kami masing-masing dan tidak mau berubah. Lalu kemudian kita terjebak dengan berbagai macam musibah. Akibatnya yang kita rasakan sendiri. Sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari tayangan media sosial, ada penyeberangan perlintasan kereta api, bunyi sudah dinyalakan, kemudian tiang untuk menghalangi bagian yang ke sebelah depan dan sebelah yang di seberangnya lagi, itu sudah ditutup. Bahkan ada yang tetap menerobos tatkala palang pintunya itu, palang pintu kereta itu masih menutup setengah, dia tabrak. Lalu kemudian terhenti di tengah-tengah saluran daripada rel kereta api. Kalau kemudian rel kereta apinya itu bisa berhenti, puji Tuhan. Tetapi banyak kasus kemudian benar-benar, baik itu motor, baik itu mobil, hancur. Karena kita tahu dengan jelas kereta api itu terdiri dari besi-besi yang keras dan berat. Maka bukan tandingannya motor atau mobil. Sementara kereta api yang menabrak tidak bergeser, tidak pindah rel, tetapi hancur. Itu yang disebut dengan mengabaikan. Ada alarm-alarm yang diberikan untuk kita punya ketaatan. Sahabat seperjalanan, menjadi orang yang kreatif, menjadi orang yang berani, menjadi orang yang bisa berkreasi, menciptakan hal-hal baru, tidak identik dengan pelanggaran, tidak identik kemudian dengan tidak mendengarkan nasihat, hikmat yang diberikan oleh Allah. Bagian firman Tuhan dalam kitab Amsal dikatakan, Amsal 1 ayat yang ke-7, takut Tuhan adalah permulaan dari akan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan terus mengejar pengetahuan. Dia akan terus mengeksplorasi dirinya agar memiliki banyak kemampuan, keterampilan, dan kemudian menjadi cakap di dalam banyak aspek. Tuhan itu mengizinkan kita berekspresi, Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan banyak sekali tindakan-tindakan penemuan, tetapi tetap di dalam koridor, tetap di dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata itu disebut dengan hikmat. Hikmat itu dimulai dari takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Di dalam Amsal 4 ayat 5 dikatakan jangan menyimpang. Baiklah orang bijak itu mendengar dan menambah ilmu dalam Amsal 1 ayat 5. Di dalam Amsal 1 ayat 20 dikatakan hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya.
Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta dengan keadaanmu? Pencemooh masih gemar dengan cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan dan benci kepada teguran. Ayat 23 dikatakan, berpalinglah kamu kepada teguranku, berpalinglah kamu kepada hikmat. Sahabat seperjalanan, kalau kita pada posisi tertentu di mana kita berhenti belajar, kalau kita sudah merasa paling tahu, kalau kita sudah merasa paling benar, kalau kita sudah merasa tidak perlu belajar lagi, tidak perlu mendengar siapapun juga, maka itu adalah titik kejatuhan seseorang, yaitu disebut oleh firman Tuhan, orang yang bebal, yang benci kepada teguran. Kita seringkali berpikir bahwa anak-anaklah yang harus mendengar nasihat dari orang tua. Namun banyak orang tua lupa bahwa sampai kita mati, sampai kita tua dan mati, kita tidak pernah berhenti yang namanya belajar menjadi lebih baik. Kita harus punya telinga yang kemudian menjadi telinga yang terbuka mendengar, bukan tipis telinga. Kalau orang yang tipis telinga diajak bicara, ditegur sedikit, dia sudah tersinggung, bahkan menyerang balik. Tetapi orang yang telinganya terbuka kepada hikmat, dia akan mendengar. Bahkan kita diajar oleh firman Tuhan, belajar kepada semut, belajar kepada burung, belajar kepada bunga. Bagaimana mungkin kita tidak mau belajar kepada Allah? Belajarlah juga kepada matahari yang punya kedisiplinan. Terbitnya disiplin, tenggelamnya juga disiplin. Bayangkan kalau matahari tidak disiplin, terbit semaunya, tenggelam semaunya. Kacau seluruh aktivitas yang ada di dalam dunia ini. Bumi pun juga disiplin. Dia berputar satu hari 24 jam. Dan juga dia berputar mengelilingi matahari. Bulan pun disiplin, bulan mengelilingi bumi. Bukankah ini pelajaran-pelajaran dasar yang kita terima sewaktu kita masih sekolah? Namun seringkali kita berlari dan tidak mau disiplin mendengar teguran-teguran Tuhan. Mari sahabat seperjalanan, jangan menjadi orang yang terlalu pandai untuk menegur orang lain, tetapi hatinya terlalu picik dan sempit untuk mendapatkan teguran dari orang lain. Dan dari Tuhan, Tuhan bisa menegur kita lewat banyak aspek, lewat kejadian, lewat peristiwa, bahkan lewat anak-anak kecil sekalipun, bahkan orang-orang biasa sekalipun. Dalam setiap peristiwa kehidupan, kita senantiasa terus belajar membuka hati. Ya Tuhan, apa yang belum aku pelajari, apa yang harus aku rubah, apa yang harus aku tinggalkan. Aku mau mendengar hikmat kebenaran, tuntunan daripada Engkau yang berasal daripada hikmat Allah. Dengan membaca firman Tuhan, dengan mendengarkan nasihat dari berbagai aspek, dari orang-orang yang profesional di bidangnya. Mereka juga diberikan anugerah karunia umum, pengetahuan-pengetahuan umum. Bagaimana kita menjaga mulut, bagaimana kita menjaga kesehatan, bagaimana kita menjaga mata, bagaimana kita menjaga juga pikiran kita. Orang yang dipenuhi oleh hikmat Allah, yang mendengarkan teguran Tuhan, yang mendengarkan segala nasihat Tuhan, yang sudah disuarakan nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di atas tembok berseru, di pintu-pintu gerbang. Ia mengucapkan kata-kata, dengarkanlah hikmat dari Tuhan lewat firman Tuhan, dan kita bisa belajar dari semua sumber yang Tuhan izinkan untuk kita pelajari, sehingga kita berubah menjadi orang yang tidak mengabaikan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami diajarkan untuk tidak mengabaikan hikmat dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati.